Bismillahirrahmanirrahim. Orang Inggris bertemu orang Inggris. How are you? Orang Minang bertemu orang Minang. Ba'a kabarnya? Orang Jawa bertemu orang Jawa. Piye kabari? Orang Islam bertemu orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, Niniak Mama alim ulama cadiak pandai, suluah bendang dalam nagari. Kapai tempe batanyo, kapulang babarito. Baiklah, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari MTSS Kurnia Kota Salak menyampaikan musabaqah syaril Quran yang berjudul Membangun masyarakat madani dengan Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu tuntunan dan pedoman bagi umat manusia, termasuk generasi muda. Lalu, dalam siklus kehidupan manusia, generasi muda adalah usia produktif dan energik. Ada banyak harapan yang diungkapkan kepada generasi muda. Para pujangga berkata, Wahai para pemuda-pemuda, jadilah engkau seperti bunga di tepi jurang yang indah dipandang mata tapi sulit dipetik orang. Bung Karno berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka kan ku cabut gunung Semeru beserta akarnya. Tapi berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka kan ku goncangkan dunia. kemudian harapan itu juga tertuju pada generasi muda dalam konteks persoalan meneruskan dakwah, meneruskan agama, dan meneruskan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang, fenomenanya adalah anak muda kita banyak yang terlena dengan aktivitas dunia fata morgana. Agama dipinggirkan, Sholat ditinggalkan, Al-Quran menjadi pajangan. sehingga kita pantas khawatir melihat nasib generasi muda saat ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa Jaringan saya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah Al-Maidah ayat 8. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang tertipu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut menerangkan bahwa generasi Qur'ani memiliki dua karakteristik. Yang pertama, karakteristik umum generasi Qur'ani. Secara umum terbagi menjadi tiga. 1. Selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan sumber rujukan utama bagi kehidupan. 2. Senantiasa membaca Al-Quran dan berupaya mengamalkannya. 3. Meninggalkan segala perilaku yang berlawanan dengan isi yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, karakteristik khusus generasi Qur'ani. Secara khusus terbagi menjadi 6. Bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan baik, Mampu menghafal Al-Quran dengan sempurna. dapat menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran dengan baik, Senantiasa menerapkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. mengamalkan dan menerapkan yang telah diadakannya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang yang beriman itu pantas khawatir meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang hari, Lemah ekonomi lemah fisik. dan juga lemah akhlak. Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azharnya mengungkapkan ada 3 ciri karakter generasi Qurani. Yang pertama, Generasi Qurani mampu membaca Al-Quran. Jangan sampai bacaan Al-Quran menjadi bahan permainan dan bahan olok-olokan. nauzubillah. Yang kedua, Generasi Qurani akidahnya harus berpedoman kepada Al-Quran. Anak muda sekarang banyak yang jika putus cinta galaunya bukan main. Bahkan dia rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cintanya. Contohnya dengan mahabbah cinta, menyalahgunakan ilmu-ilmu sampai melanggar syariat Islam. Itu adalah salah satu penyebab rusaknya akidah mereka. Intinya cuma satu, zaman boleh bertukar, tapi akidah tak boleh bertukar. waktu boleh berganti, tapi iman tak boleh berganti. Yang ketiga, Setiap anak muda akhlaknya harus berpedoman kepada Al-Quran. Anak muda adalah hasil penting dalam agama, bangsa, dan negara. Karena anak muda bukan hanya sekedar regenerasi, melainkan bibit-bibit yang akan meneruskan peradaban hingga akhir zaman. Zaman yang dinamis bukan alasan untuk mundur, melainkan menjadi semangat dan bangkit untuk mendalami Al-Quran dengan bijak dan tepat. Maka dari itu, para orang tua, mari sama-sama kita bina anak kita agar menjadi generasi Qurani. Kesimpulannya adalah untuk membentuk generasi Qurani di era digitalisasi dibutuhkan 3 cara. yang pertama, Generasi Qurani mampu membaca Al-Quran. yang kedua, Generasi Qurani akidahnya harus berpedoman kepada Al-Quran. yang ketiga, Setiap anak muda akhlaknya harus berpedoman kepada Al-Quran. Maka dari itu, mulai saat ini, mari sama-sama kita sing-singkan dengan baju kita, bangkitkan rasa semangat kita. Jangan sampai rasa malas menghukum kita, jangan sampai rasa malas membelenggu kita, sehingga kita menjadi generasi pengecut, menjadi generasi pemalas, dan tak bisa berbuat apa-apa. Kita harus bisa menjadi generasi yang bisa diandalkan dan bisa dibanggakan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah, warido wal inayah, waliko amma assalama, summa salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya sih? Raden.